Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pada kesempatan ini saya kembali ingin berbagi, menjelaskan tentang firman Tuhan kepada saudara. Sebab firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita, orang-orang percaya. Sehingga kita sebagai orang-orang memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus, itu sudah menjadi tugas kita untuk kita terus mencari kebenaran, untuk kita terus belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, penjelasan tentang hari ini saudara, itu tentang pengampunan dosa yang kita ambil dalam Matius, Yesaya, dan Amsal, Lukas, Kisah Para Rasul, dan Kolose. Ya, di dalam ayat ini semua menjelaskan bagaimana kita mengampuni sesama kita, bagaimana Tuhan itu mengampuni kesalahan kita. Dan dalam ayat ini semua akan menjelaskan tentang pengampunan yang memang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang pengampunan dosa, saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15 firman Tuhan berkata demikian, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Jadi dalam ayat 6, di dalam pasal 6 ayat 14 dan 15 ini, saudara, ya, di dalam ayat 14 itu, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Ya. Kemudian di dalam ayat 15, "Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan." Dan ini saudara-saudaraku yang terkasih, ya, di dalam kehidupan, di dalam kita menjalankan tugas dan pekerjaan, dalam kelompok mungkin, atau dalam satu perkumpulan rohani, ya, di dalam suatu persekutuan, dan kita seringkali mengalami banyak hal atau dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang memang ketika kita mempelajari itu semua dan kita kaitkan dengan yang kita imani, artinya kita menyelidikinya, mempelajari berdasarkan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, begitu banyak kejadian perkara yang kita hadapi dalam setiap hari, terutama dalam kita menjalankan tugas aktivitas kita. Seringkali kita berselisih, bertengkar, berdebat dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai. Dan itu seringkali menimbulkan rasa kebencian di dalam hati kita, atau suatu amarah yang membuat kita kehilangan penguasaan diri. Tapi percayalah saudara, ketika misalnya kita memiliki dasar iman, ya, bahwa kita akan memiliki penguasaan diri yang kuat, dan kita tidak dikendalikan oleh situasi atau kondisi apapun, namun kita bisa mengatasi semuanya, sebab kita bisa mengendalikan diri kita. Tetapi orang-orang yang jauh daripada kebenaran, saudara-saudara, seringkali mereka akan dikendalikan oleh situasi kondisi, ya, yang menekan mereka. Misalnya ketika mereka dihadapkan masalah, mereka mudah sekali terprovokasi, mereka mudah sekali berontak atau melakukan sebuah perlawanan kepada sesuatu yang memang itu sangat menyakitkan bagi kehidupan mereka, atau itu merugikan bagi kehidupan mereka. Nah, tetapi yang dijelaskan di dalam ayat 14-15 ini, saudara, apapun masalahnya dalam aktivitas kita sehari, apapun persoalan yang kita hadapi, ya,
Memang ketika kita dihadapkan masalah seperti itu, saudara, siapapun kita manusia, orang-orang yang lemah, semua akan mengalami hal seperti itu. Tetapi saudara, perlu kita pikirkan, perlu kita sadari bahwa Tuhan katakan di dalam pasal 16 ayat 14 dan 15 ini, ya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapa juga akan mengampuni kesalahan. Sebesar apapun masalahnya hari ini, saudara, yang kita lakukan, baik kita hari ini maki-maki, baik hari ini kita mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata kotor yang melukai dan menyakiti hati saudara-saudara kita, teman-teman kita, baik karena sikap tindakan kita hari ini yang telah melukai dan menyakiti hati sesama kita. Tapi saudara-saudara, mari kita mengampuni. Mari kita berikan pengampunan bagi mereka. Jangan kita dendam dan jangan kita bawa itu dalam kehidupan kita, apalagi di hari esok dan seterusnya. Itu adalah dendam. Dan itu memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, maka Allah pun, Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, masih berbicara tentang pengampunan dosa di dalam Yesaya pasal 43 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jangan kita pernah takut dan gelisah. Sebab Tuhanlah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Bukan siapapun, bukan manusia atau bukan siapapun. Ya, Tuhan sendiri yang akan menghapus dosa kita. Maka marilah kita berperkara dan kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Artinya di sini dikatakan bahwa kita harus berperkara, artinya berjalan terus di dalam Tuhan. Kita pelajari tentang firman Tuhan. Dan kita harus kemukakan itu semua. Artinya tindakan perbuatan kita supaya nyata bahwa kita benar. Artinya dibenarkan oleh Allah. Oleh karena firman-firman yang kita dengar. Nah saudara, kemudian dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di sini dikatakan saudara ya, bahwa seorang Petrus, seorang murid Yesus yang paling terkemuka, artinya selalu dekat dengan Yesus, ia bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaranya ketika saudaranya berbuat dosa terhadap dia? Terus Petrus lanjut, sampai 7 kali. Tetapi Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukanlah sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya saudara, kita tahu 70 kali, mungkin kita tahu jumlahnya, ya, tapi 70 kali 7 kali, artinya ini, ya, kalau dikalikan ini saudara, ini tidak terhitung. Artinya ini banyak. Ya, di sini mengingatkan kepada kita, ketika banyak orang-orang itu, apalagi saudara kita, berbuat salah kepada kita, sebesar apapun kesalahan yang ia lakukan kepada kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, atau teman-teman, saudara di sekitar kita, siapapun kita jumpai,
setinggi dan sebesar apapun kesalahan yang mereka lakukan, sekalipun itu telah melukai dan menyakiti hati kita, saudara. Tuhan katakan, bukan 7 kali kita mengampuni, tetapi kita harus lebih daripada itu. Agar kita mengampuni yang tiada batas, memberikan pengampunan itu yang tiada batas. Saudara, itu adalah persembahan hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah memang yang diinginkan oleh Allah. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Siapapun yang melakukan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita masih berbicara tentang pengampunan dosa, kita harus ingat ayat-ayat ini dalam Matius 6:14 ayat 15, di dalam Yesaya 43 25 dan 26, Matius 18 21 dan 22. Ya. Berbicara tentang pengampunan dosa, mengampuni kesalahan sesama kita. Ya. Misalnya saudara pergi ke gereja, ya, pagi atau sore, misalnya sore, ya, sore misalnya kita pergi ke gereja. Pas paginya kita ada masalah dengan teman saudara kita. Ya, artinya ada rasa dendam, rasa benci di dalam hati. Ya, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam rumah Tuhan, ya, saudara harus memberi pengampunan kepada siapapun yang telah berbuat salah pada hari itu atau di paginya sebelum saudara pergi gereja. Itulah yang dikehendaki Allah, itulah yang dimasukkan di dalam ayat Matius 8, 21 dan 22 ini. Sebelum kita menghadap Tuhan, kita harus bersihkan hati kita. Benar-benar kita mempersembahkan hati kita di hadapan dengan murni, tak bercacat. Nah, kalau masih berbicara tentang pengampunan dosa, saudara, saudara bisa buka dan bisa baca di dalam Amsal ayat 17 sampai 9, di dalam Lukas pasal 7 ayat 3 sampai 4, di dalam Markus pasal 11 ayat 25, di dalam Kisah Para Rasul ayat 3 sampai 19, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 38 39, di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 17. Ya, di sini semua menceritakan tentang pengampunan dosa, bagaimana Tuhan mengampuni kita dan bagaimana kita harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan ini tentang pengampunan dosa yang saya jelaskan, yang saya sampaikan dari ayat ke ayat pada kesempatan ini, yang mulai dari Matius sampai Yesaya dan Matius dan yang lainnya, semoga ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi saudara, dan semoga saudara pun dapat menjadi berkat bagi siapapun dan bagi semua orang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.